Baik, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya, kita akan mulai ibadah push kita pada pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan diri, sujud di hadapan tahta Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Mari siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang tidak membiarkan bahkan meninggalkan kami. Kami bersyukur kami memiliki seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini dengan rasa ucapan syukur, kami datang menghampiri tahta, membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembahmu yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang kami rindukan ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terpuji nama-Mu ya Allah, ku berkati ibadah ini dari awal. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Bawa hati dan hidup kita hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Tuhan dengan segenap hati sama-sama kita katakan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari Tuhan sekali lagi katakan, jiwaku merindu, jiwaku Engkau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allah.
Mari Tuhan sekali lagi dengan senang hati ku katakan, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau bersyukur. Aliran air
Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami membawa pujian kami kepadamu, Kau hadir dan bertahta di atas pujian. Kami sangat yakin saat ini Engkau bekerja melawat setiap kami semuanya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Curahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Bawa kami lebih lagi masuk di dalam hadirat. Bawa kami lebih lagi menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dekap erat kami dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Kirala batakara labara labaya shikara. Kirala bara labara labaya kanara labaya shede. Kirala bara labara 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 labara. Shikara labara labaya shikara labara labara labara. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwa. bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, dan indahnya hadirat. Mari Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini setiap kita yang datang ke tempat ini, kita membawa tubuh, jiwa, dan roh kita hanya kepada Yesus. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus. Bila saat ini kita boleh menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, yang Tuhan rindukan adalah penyembah-penyembahnya yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah pagi hari ini, mari umat Tuhan, jangan hiraukan kiri kanan, jangan fokuskan pada hal-hal yang lain. Mari fokuskan hatimu hanya pada Yesus. Dan biarlah kita mau pandang Yesus saja. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami bangun mesbahmu di tempat ini untuk Kau bersemayam di atas pujian kami. Mari Tuhan dengan segenap hati katakan, hadirat-Mu ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu kami mau diam dalam bait-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Mari sekali lagi angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi Allah kita. Sembah, mari sembah Tuhan. Haleluya, tinggikan nama Tuhan. Oh, tiara lama-lama ya shikara lama ya syando. Hallelujah.
yang layak kami agukan, Engkau yang layak disembah, Yesus. Kirala barala baya syedda karala barala 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 barala. Kirala barala 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 barala. Ora baya shikarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 barala. Shikarala barala. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ketika kami merenungkan, ketika kami bangun pagi, ketika kami boleh menghirup udara segar ciptaan, itu adalah anugerah-Mu yang terbaik yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Shikarala patakarala baya syarala barala. Korala barala barala shikarala barala. Hallelujah. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I have been in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I will live in the goodness of God. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, all my life you have been faithful. You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari Pak Tuhan sekali lagi katakan, all my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your
eternal. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika saya menyanyikan pujian ini, saya setel pujian ini 2 minggu berturut-turut tanpa bosan. Ketika saya mendengarkan pujian ini, hati saya tersentuh Bapak Ibu Saudara. Saya merasa diberkati lewat pujian ini. Bahkan di dalam bridge dalam pujian ini dikatakan bahwa kebaikan Tuhan itu mengejar hidup kita. Bukan kita yang mengejar kebaikan, tetapi kita ini dikejar oleh kebaikan. Betapa baiknya Tuhan kepada kita. Ketika kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar. Bahkan ketika pada malam hari kita mau tidur, berapa banyak berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi persoalan yang berat, kita mengalami pergumulan yang berat, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sangat baik. Bahkan sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan kita. Dan bila pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau membalas kebaikan Tuhan. Bukan dengan harta kita, bukan dengan segala apa yang kita miliki. Kita mau balas kebaikan Tuhan dengan memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik bagi Allah kita. Kita bawa hidup kita, kita bawa hati kita bawa jiwa kita. Kita persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sejati. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau menyenangkan Tuhan lebih lagi? Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Sama-sama katakan, all my life you have been faithful. Sama-sama katakan, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari Pak Tuhan lebih lagi katakan, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu, tak pernah berkesudahan rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kita ini kami,
padamu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kalimat Tuhan lebih lagi kita katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari Tuhan, sekali lagi kita mau katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nanti, Kau yang ku sembah. Yesusku, katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Persiapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Supri. Kiralah ya syarara. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau menerimanya Tuhan. Sebentar kami akan naikkan syafaat untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, mengurapi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil Bapak Ma'ruf Amin. Engkau memberikan hikmat marifat-Mu atasnya. Engkau memberkati akan setiap daripada kerjanya, supaya kedua pemimpin bangsa ini boleh memerintah dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Engkau memberikan roh takut akan Tuhan, dan kedua pemimpin ini boleh semakin mengerti akan segala rancangan-Mu, segala rencana-Mu boleh dikerjakannya.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pejabat tinggi negara, mulai dari pusat sampai daerah, para menteri, para anggota MPR, DPR, semuanya Tuhan, Engkau memberkati akan pekerjaan mereka. Biarlah melalui setiap aparat ini Tuhan, Indonesia boleh semakin maju, semakin indah, semakin menjadi negara yang maju. Begitu juga Tuhan untuk aparat keamanan TNI dan Polri, Engkau pakai Tuhan untuk memberikan keamanan di Indonesia ini. Engkau jadikan para petugas keamanan ini Tuhan untuk memberikan rasa aman, nyaman di negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan untuk para gubernur, wali kota, semua jajarannya Tuhan, camat, lurah, sampai ke RT RW, Engkau juga memberkati pekerjaan mereka. Biarlah melalui pengurus yang terendah ini Tuhan boleh mempersatukan semua bangsa, dan bangsa Indonesia boleh semakin maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pakai semua aparat pemerintah ini menjadi alat-Mu yang semakin Engkau pakai. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kemudian kita akan berdoa untuk kegiatan gereja oleh Ibu Reni. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang lebih daripada pemenang Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan mengutamakan Engkau Tuhan, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua Sinode Ibu Erika dan Ketua Yayasan Ibu Kristiani. Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, di dalam mengelola tugasnya Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan turun atas mereka Tuhan, supaya apa yang dikerjakan benar-benar untuk memuliakan Engkau Tuhan, seturut akan firman-Mu. Engkau memberkati kesetiaannya Tuhan, berkati kesehatan keduanya ibu ini Tuhan, untuk mengerjakan tugas-tugasnya benar-benar Tuhan, dengan tulus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan di Rich Village ini, yang digembalakan oleh Bapak Syafir Quentin Pranata Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati istri juga kedua putranya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih melekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan Tuhan seturut akan firman-Mu dan berjalan dengan visi dan misinya Tuhan. Biarlah otoritas dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, dapat membawa jemaat-jemaat lebih melekat dengan Engkau Tuhan, mendapatkan pertolongan dengan Engkau Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa diberkati Tuhan, banyak jiwa mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan-Mu sempurna Tuhan untuk hamba-Mu juga jemaat di Rich Village ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Ibu Agnes Maria Tuhan, yang menggembalakan di kota Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, biarlah lebih setia Tuhan, lebih mengasihi Engkau Tuhan, boleh membawa jemaat Tuhan lebih melekat dengan Engkau Tuhan. Juga untuk Bapak Errol di Rungkut, Bapak Samuel di Sukapura Tuhan, Yogyakarta, juga bersama Bapak Jari Maramis. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan mereka meninggikan Engkau, mengutamakan Engkau, membawa jemaat lebih setia kepada-Mu Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus turun atas setiap hamba-Mu.
memberikan kesehatan, kekuatan, kemuliaan Allah turun atas setiap hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh kegiatan sepekan Tuhan. Awake Tuhan, nanti akan diselenggarakan di Rich Village ini juga Tuhan. Mari Engkau membawa Tuhan anak-anak muda Tuhan lebih memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya lebih membawa rekan-rekannya Tuhan untuk mengutamakan Engkau Tuhan. Sedini mungkin Tuhan mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan, supaya kelak Tuhan mereka hidup benar-benar kudus dan berkenan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Juga Sunday service Tuhan, Engkau memberkati Tuhan ibadah Sunday service ini Tuhan. Engkau kirim jemaat-jemaat Tuhan untuk memenuhi gereja-Mu Tuhan. Tidak ada bangku yang kosong Tuhan. Engkau semakin menambah-tambahkan jemaat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu seluruhnya, petugas-petugas gereja Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Semakin taat Tuhan, semakin setia Tuhan melayani Engkau. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga Oikos Tuhan, di setiap hari Selasa Engkau memberkati Bapak Cahyadi Tuhan sebagai pemimpinnya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk lebih setia Tuhan. Bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau juga memberkati training Kristologi Tuhan. Engkau bawa Tuhan setiap jemaat Tuhan semakin mengenal Engkau lebih dekat. Betapa pentingnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang mengikuti training ini Tuhan, menjadi Tuhan lebih kuat di dalam Engkau Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga Happy Sister Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Mabel Tuhan yang memimpin Happy Sister ini. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam membawa jemaat-jemaat Happy Sister ini Tuhan untuk melekat di dalam Engkau Tuhan. Mengerti Tuhan apa fungsi sebagai ibu, sebagai orang tua, untuk menghormati suami dan menghargai anak-anaknya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membuat Happy Sister ini semakin semangat lagi Tuhan. Engkau kirim jiwa-jiwa Tuhan supaya lebih melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap acara-acara yang diselenggarakan oleh gereja Happy Family ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang bergabung di dalam setiap program-program ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami tulus Tuhan melayani Engkau, ketika kami benar-benar Tuhan tidak melihat ada apanya Tuhan, tetapi apa adanya Tuhan di dalam gereja ini, Engkau berkuasa, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang membuat kami terus maju Tuhan. Engkau yang memampukan kami. Firman-Mu berkata kami adalah kepala dan bukan ekor. Terima kasih Roh Kudus, buat kami terus bersemangat Tuhan. Buat kami terus melekat di dalam Engkau Tuhan. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang maha tinggi, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku,
mengucap syukur untuk pagi hari ini ketika kami boleh kembali berdoa, berpuasa, bersyafaat bagi Engkau. Kami percaya Engkau sendiri yang menguduskan, menyucikan setiap kami, agar kami layak duduk di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau sudah kuduskan kami, Engkau yang sudah berkati tanah hati kami, sehingga kami siap menerima taburan benih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Hari Kamis yang lalu, tanggal 24, itu seluruh dunia, khususnya US dan Australia, itu memperingati apa yang disebut Thanksgiving Day. Dan hari ini saya ingin bicara dengan judul Give Thanks for What. Mari kita lihat PowerPoint-nya juga. Paling tidak ada 3 alasan give thanks untuk apa sih kita mengucap syukur, sehingga di negara barat ada istilah Thanksgiving Day. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama itu perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat dikatakan begini, masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ini memang isinya thanksgiving, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi saat memasuki pintu gerbang, kita diminta untuk mengucap syukur. Kita tahu bahwa bait Allah di sana itu ada berundak-undak. Bahkan mereka ada, kalau dikatakan nyanyian ziarah, itu setiap kali mereka naik satu tangga, mereka nyanyikan lagu-lagu Mazmur itu satu, naik satu tangga lagi, nyanyi lagi, naik satu tangga lagi, satu lagu. Tetapi jangan dibayangkan tangganya kayak begini ya, karena ketika mereka naik satu tangga itu ada pelataran yang luas, sehingga mereka bisa menyanyikan lagu pujian itu. Kemudian naik ke tangga lagi, ada pelataran yang luas lagi, sampai masuk ke gerbang, masuk sampai ke bait Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, banyak di antara kita yang enggan, bahkan ogah mengucap syukur. Alkitab memberi contoh di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dikatakan seperti ini. Dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, Yesus menyusuri sepanjang perbatasan antara Samaria dan Galilea. Saat masuk ke sebuah desa, ia bertemu dengan 10 orang kusta yang berdiri jauh-jauh darinya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, berarti keras sekali, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ketika Yesus melihat mereka, ia berkata kepada mereka, pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa ketika kita minta doa kesembuhan bagi Tuhan, itu bisa saja seketika itu sembuh. Seperti ketika Tuhan berkata, Efata, terbukalah matamu, maka terbuka. Tapi ketika dia mengobati yang lain, Tuhan meludah ke tanah, dia oles tanah itu dengan air ludahnya, dioleskan ke matanya, baru kemudian suruh cuci air muka, dan setelah dibersihkan, masih kelihatan samar-samar. Pohon-pohonan itu kelihatan samar sampai jelas. Jadi ada proses yang harus dilalui, ada yang seketika itu juga sembuh. Seperti orang yang lumpuh di kolam Bethesda, seketika itu juga dia bangun dari tempat tidurnya dan membawa tilamnya. Tetapi yang kusta ini proses. Jadi mereka belum sembuh ketika mereka disuruh pergi kepada imam-imam. Karena pada zaman itu ketika kita belum disahkan oleh imam bahwa kita tahir, kita tidak boleh masuk ke dalam perkumpulan ibadah Israel. Mereka ada di pinggir-pinggiran. Baru ketika imam berkata engkau tahir, baru mereka tahir. Dan dikatakan ketika mereka dalam perjalanan, mungkin mereka enggak sadar ya, mereka menjadi tahir. 10-10-nya.
Tetapi perhatikan, ketika salah satu dari mereka, berarti minoritas, melihat bahwa dirinya sudah sembuh, ia kembali dan memuji Allah dengan suara nyaring, lalu bersujud di depan kaki Yesus dan berterima kasih kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Sengaja diberikan bahwa dia orang Samaria, jangan-jangan yang 9 itu bukan, jangan-jangan yang 9 orang itu justru orang Yahudi. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, bukankah ada 10 orang yang telah ditahirkan? Di manakah 9 orang yang lain? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Malah orang asing yang mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, bangun dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi artinya yang 9 itu Yesus tidak mengatakan ini loh, imanmu telah menyelamatkan kamu. Jadi orang ini bukan hanya beriman untuk disembuhkan dari kustanya, tapi dia mendapatkan keselamatan dari Yesus. Nah, saat meminta sesuatu, kita dengan getol datang kepada Yesus, 10-10-nya teriak-teriak minta tolong kepada Yesus. Tetapi lihat, saat sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, berapa banyak di antara kita yang kembali kepadanya untuk mengucapkan terima kasih. Yang lain sorak-sorai pergi, yang satu ingat, mereka kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dikisahkan ini adalah legenda di Yahudi, jadi bukan kisah resmi di Alkitab. Ada 2 orang malaikat Tuhan yang diutus ke bumi di lingkungan umatnya. Masing-masing membawa keranjang. Karena di sana pun ketika seringkali kalau memberi persembahan, mereka memasukkannya ke keranjang, kadang mereka memasukkan ke kotak persembahan. Nah, yang unik, yang satu itu adalah malaikat yang menampung ucapan syukur, yang satunya permintaan. Ternyata yang permintaan keranjangnya sempat penuh, kembali ke surga, balik penuh lagi, balik penuh. Yang ucapan syukur keranjangnya kosong terus. Rupanya nggak ada yang mengucap syukur. Tapi kalau minta itu banyak banget. Lihat dari 9, ini hanya 1, berarti 10% yang mengucap syukur. Kemudian yang kedua, kita hanya mau berkat Tuhan tanpa menghargai siapa yang memberi berkat. Di dalam Mazmur 106 ayat 13-14. Namun mereka segera lupa akan pekerjaan-pekerjaannya, mereka tidak menanti-nanti nasihatnya. Akan tetapi dikuasai oleh keinginan di padang berantara dan mencobai Allah di gurun. Perhatikan, ketika Musa membebaskan bangsa Israel dengan pengalaman yang begitu dramatis, dikejar tentara Firaun, menyeberang laut, diseberangkan lautnya kering di depan mereka. Tetapi begitu mereka telah terlepas, mereka menuntut air, mereka menuntut daging, bahkan disediakan mana saja, mereka tidak mau. Pernah terjadi di Irlandia, di Irish, ada seorang anak 11 tahun bernama Anna yang selama 4 bulan itu tidak makan. Dan dikirimkanlah dokter dan suster untuk mengontrol anak ini. Kok gak apa-apa ya anak ini? Dan ketika ditanya, kamu gak lapar tak? Enggak. Kok kamu tetap sehat meskipun sudah 4 bulan? Suster yang dikirim itu minta dia membuka matanya, dilihat mulutnya, dicek jantungnya. Dan dia berkata, is it impossible for her to still alive? Tidak masuk akal baginya, masih tetap hidup. Dan ketika diajak bicara 4 mata, Anna ini ditanya, kok kamu bisa kenyang ya? Dan dia berkata, aku mendapat mana surgawi. Suster itu tidak tahu bagaimana caranya, dia geledah seluruh kamarnya, di mana dia menyimpan mana itu, dia tidak pernah menemukannya. Nah, mujizat-mujizat semacam ini, mungkin kita tidak mengalaminya. Tetapi ketika kita mendapatkan kasih karunia seperti itu, apakah kita masih mencobai Tuhan untuk mengirimkan daging? Sampai dikirimkan puyuh dalam jumlah yang besar.
Dan ada seorang ahli matematika yang pernah menghitung berapa sih jumlah puyuh yang dikirimkan. Itu sampai memenuhi batas terakhir kemah orang Israel itu. Berarti bisa dibayangkan berapa jumlah puyuh yang Tuhan kirimkan. Lebih dari cukup, sampai dikatakan apa? Belum habis, wis nyokot meneh. Bahasa Ibraninya geragas ya. Betul? Alkitab dikatakan belum habis di mulutnya, sudah ngambil lagi. Itu sebabnya di sini dikatakan apa? Dan mencobai Allah di gurun. Kata tetapi dan namun, di sini tadi kan berkata namun mereka segera lupa akan pekerjaannya. Kita juga seperti itu. Kata tetapi dan namun itu merupakan kebalikan dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya dia cantik tetapi jengkel gitu ya. Dia ganteng namun, nah kalau ada namunnya itu biasanya berlawanan dengan yang di depan. Dan ini kisah yang sangat terkenal. Kisah apa itu? Ratu sihir yang tidak pernah merasa mau menjadi tua. Dia selalu menghadap ke cerminnya dan dia berkata, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of all?" Siapa yang paling cantik di lingkungan ini? Dan cermin ajaib itu selalu berkata, kamu. Sampai suatu kali, ketika ada gadis yang beranjak dewasa, dan cermin itu tidak mengatakan, kamu yang tercantik, dia ingin membunuh gadis itu dengan menyamar sebagai nenek, dan memberikan buah apel kepadanya. Tahu kisah apa itu? Oke, mungkin sangat terkenal ya kisahnya ya. Mari kita lihat yang kedua. Alasan mengucap syukur, Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh siapa WL kita tadi? Doni. Saking kelamanya gak ketemu, namanya aja lupa ya. Nah, meskipun begitu, kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, masihkah kita bisa mengucap syukur? Ayub bisa. Mari kita lihat Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ketika dia mengalami hal yang sangat buruk, 3 anak perempuan dan 7 anak laki-lakinya meninggal, seluruh kambing domba, lembu sapinya habis, bahkan rumahnya dirobohkan, dia sendiri kena borok barah dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang rasa gatalnya tidak tertanggungkan sehingga tidak bisa digaruk dengan kukunya, dia sampai cari beling sehingga seluruh tubuhnya berdarah-darah. Lalu istrinya bertanya kepadanya, apakah kamu akan berpegang teguh pada ketulusan hatimu? Kutuki Allah dan matilah. Rupanya istri pendamping itu bisa menjadi penolong yang baik, tetapi justru bisa menjerumuskan pasangannya. Namun Ayub menjawab, kamu berbicara seperti salah satu dari perempuan-perempuan bodoh berbicara. Terjemahan lain mengatakan kamu perempuan gila. Haruskah kita menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dan di perjanjian baru, Paulus juga bisa mengucap syukur dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, kami ditindas dari segala sisi, tetapi tidak terjepit. Kami bingung, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dicampakkan, tetapi tidak dibinasakan. Ada orang yang mencoba menggambarkan perjalanan Rasul Paulus lewat gambar, dan itulah gambarnya. Dia pernah karam kapal beberapa kali, pernah dicambuk, pernah masuk penjara, dipasung. Tetapi lihat wajah Paulus dan Barnabas, mereka tetap memuji Tuhan. Dan yang terakhir adalah perayaan ucapan syukur. Saya pernah ke Mojowarno saat itu ada GKJW ya, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang mengadakan seperti Thanksgiving, tapi mereka karena budaya Jawa, mereka pakai upacara unduh-unduh. Ada yang pernah datang, menarik sekali. Sesekali orang kota perlu datang.
Karena saya tamu, saya didudukkan di depan sendiri, dan mimbar ini penuh bahan pertanian. Jadi ada terong di situ, ada buah-buahan, seluruh dinyajikan, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan yang menarik, ada ayam, ada kambing di situ. Dan yang lebih menarik lagi ketika firman Tuhan disampaikan, ayam dan kambingnya rukun, diem aja. Kalau jemaat malah weanan, betul ya, jawil-jawilan. Itu ayam kambingnya rukun. Itu unduh-unduh. Bagi yang belum pernah ikut upacara unduh-unduh, deket sekali loh Mojowarno. Itu memang mayoritas Kristen ya, dekat Mojowanci. Keren sekali. Bagi yang tidak bisa bahasa Jawa, mungkin bingung khotbahnya dalam bahasa Jawa. Saya ngerti sih khotbahnya seperti apa, kira-kira tahu. Mazmur 101-3, inilah perayaan ucapan syukur, Thanksgiving Day. Mazmur ucapan syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mengabdilah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhan Ia adalah Allah. Ia yang menjadikan kita dan kita ini miliknya. Kita ini umatnya dan domba-domba gembalaannya. Dari Mazmur 101-3 ini kita diminta untuk apa? Bersorak, jika tidak batu pun bisa berseru. Jadi kalau manusia yang bernafas ini aja tidak bisa mengucap syukur, Tuhan Yesus berkata apa? Batu pun bisa bersorak-sorai. Bahkan kalau kita lihat lagu-lagu yang lama, mungkin di GKJ, GKBP, GKI dan segalanya, itu ada lagu-lagu yang katanya laut, kemudian juga pohon-pohonan, semua bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Lukas 19 ayat 40 dikatakan begini, akan tetapi Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, mereka itu manusia ya, batu-batu inilah yang akan berseru-seru. Jadi batu pun akan bisa dibuat Tuhan bersorak-sorai, bersukacita. Yang kedua, beribadah dengan segenap hati. Roma 12 ayat 1, inilah ibadah kita yang sesungguhnya. Karena itu oleh kemurahan Allah aku mendorong kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Di dalam bahasa aslinya ibadahmu yang sejati itu adalah ibadahmu yang logis, ibadahmu yang masuk akal. Nah, seringkali kita merasa bahwa ibadah kita itu tidak masuk akal. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Ibadah kita itu masuk akal. Di lemari buku saya ada buku ini, judulnya Living Sacrifice. Persembahan yang hidup. Betul-betul diambil dari satu ayat ini aja, Roma 12 ayat 1. Tapi buku itu 600 halaman. Hanya menerjemahkan ini Roma 12 ayat 1. Karena Roma 12 ayat 1 ini sungguh luar biasa. Kita mempersembahkan diri kita justru ketika kita masih mampu. Kita mempersembahkan tubuh kita justru ketika kita masih hidup. Di ruangan ini kayaknya yang paling tua kayak Pak Pri ya. Tapi semangatnya saya suwe. 17 tahun. Yang paling muda kayak Valerie, betul? Doni angkat tangan nih. Sama Valerie tua mana sih? Betul ya? Tidak peduli usianya itu berapa, yang penting semangatnya. Oke? Orang bule berkata apa? Age is just a number. Usia itu hanya angka. Sejik sampai jik sei podo ya. Pak Supri mungkin jik sei 71, Valerie jik 17. Semangatnya belum tentu loh, betul? Coba diajak nari-nari, nanti kan rematiknya kumat, betul ya? Enggak. Kita lihat yang ketiga, Kejadian 14, Kejadian 4 ayat yang pertama. Mengetahui artinya ketahuilah dan kenalilah dengan intim. Dan ayat ini paralel, kalau kita pelajari, paralel dengan Kejadian 4 ayat 1. Artinya apa? Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya, maka mengandunglah Hawa dan melahirkan Kain katanya. Dengan pertolongan Tuhan aku telah memperoleh seorang anak laki-laki. Jadi ketika kita diminta untuk mengenal Tuhan, itu adalah intimate relationship. Mengenal Dia dengan begitu akrab. Sampai di sini disejajarkan dengan pengenalan Adam terhadap Hawa.
Jadi mengenal Tuhan bukan sekedar tahu namanya, tetapi ada hubungan intim tiap hari lewat doa, lewat saat teduh kita. Mari kita lihat konklusinya. Oleh sebab itu mari bersyukur dalam segala hal, dalam setiap musim kehidupan kita. Lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya ketika kita bergembira, mengucap syukur. Ketika kita sedih, kita mengucap syukur. Ketika kita sehat, kita mengucap syukur. Ketika sakit, kita tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Nah, lihat gambar berikutnya. In all things, give thanks. Dalam segala sesuatu. Terjemahan yang ESV berkata, give thanks in all circumstances. Jadi dalam berbagai macam keadaan untuk mengucap syukur, dan saya suka gambar ini. Saya paling senang kalau di dunia barat datangnya pas falls, pas musim gugur. Karena saya bisa mengumpulkan 4 daun seperti 5 daun di musim itu dengan enaknya. Di musim yang lain kita nggak bisa menemukannya. Tetapi di musim gugur kita masih bisa menemukan daun yang hijau, daun yang sedikit kuning sampai merah tua, kemudian coklat dan gugur. Sehingga foto-foto di kalender, seringkali kalau tunjukkan sebuah negara yang indah, motretnya justru pada musim gugur. Mengapa? Karena semua warna itu muncul. Maksudnya kita harus mengucap syukur, tetap berwarna di segala musim hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika beberapa negara, termasuk juga di Indonesia, ketika Kamis yang keempat di seluruh dunia, mereka mengadakan Thanksgiving Day, hari ucapan syukur. Terima kasih Bapak, kami tidak mengucap syukur hanya pada Thanksgiving Day, pada Kamis keempat, pada bulan November. Tetapi setiap hari seharusnya kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, Engkau sendiri yang mengajar setiap kami untuk senantiasa mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau setia sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya yang mau mengucap syukur oleh pertolongan Roh Kudus, mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah kita selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Apapun yang terjadi, kita belajar untuk mengucap syukur. Baik, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan setiap kami untuk kami selalu mengucap syukur sebab Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, ajar kami untuk bersyukur selalu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupannya lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kau berikan visi dan misi yang daripada-Mu untuk boleh menggembalakan gereja HFC Rich Palace ini. Tuhan berkati juga Ibu Gembala, berkati anak-anaknya, berkati semuanya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan sendiri yang mencukupkan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami melakukannya sebab kami mengasihi Engkau. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan dan sambil memberikan persembahan bisa dilakukan dengan scan QR Code ataupun Bapak Saudara bisa memasukkan ke amplop persembahan yang ada di bawah. Dan sambil memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Silakan. Oke, untuk pengumuman ibadah PUS minggu depan pada tanggal 3 Desember 2022 akan dilayani oleh Pastor Indra Saputra, Sarjana Teologi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Nanti sore akan ada ibadah UXL Group jam 4 sore. Lalu untuk ibadah Sunday Service besok Minggu 27 November berjalan seperti biasa dimulai jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah Happy Vlog untuk anak-anak di jam yang sama. Ibadah secara online dapat diakses melalui streaming YouTube HFC Rich Palace mulai jam 10 pagi juga.
Untuk setiap hari Selasa jam 7 malam akan diadakan sel grup Oikos yang berlaku untuk umum bertempat di HFC Rispeles. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GHFC Rispeles. Terima kasih. Baik, saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekali lagi katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang menimpa kami percaya ucapan syukur itu senantiasa kami panjatkan karena Engkau menghendaki demikian. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu selama ini. Jika kami memiliki keluarga yang baik, keluarga yang utuh, keluarga yang Engkau berkati, biarlah kami senantiasa mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang tidak bisa ibadah secara onsite, mereka mengikuti ibadah PUS ini secara online, berkati mereka. Bahkan ada yang mengikutinya di dalam perjalanan. Tuhan sendiri juga akan berkati perjalanannya sehingga sampai safe and sound tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ketika keperluannya sudah selesai, mereka bisa kembali ke Surabaya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk umat-Mu, baik yang hadir secara onsite maupun yang online. Jika ada yang sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Yang memiliki pergumulan, Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Hamba juga teringat untuk Flo yang ada di Labuan Bajo, untuk membentuk usaha yang baru. Berkati Tuhan usahanya. Terima kasih Bapa, pertemukan dengan orang-orang yang baik, kirimkan dengan orang-orang yang sesuai, yang bisa bekerja sama dengan baik, sehingga usahanya boleh berkembang secara luar biasa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu boleh membuka kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Boleh berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin.